Shalom saudara, apa kabar? Salam sehat dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa kembali mengikuti kebaktian doa. Mari kita saat teduh sebentar sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur 40 ayat yang ke-6 berkata, "Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Janganlah takut menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, karena sesungguhnya telah terbukti perbuatan-perbuatannya yang sangatlah ajaib. Oleh karena itu marilah kita berani untuk senantiasa memberitakan, bersorak dan bernyanyi bagi kemuliaan namanya. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth. Shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
janji, tiada janji seperti yang, katakan sekali lagi, tiada janji seperti-Mu Tuhan, seperti yang ada padamu. Sungguh perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh melihat, menyaksikan, merasakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami melihat di dalam sejarah, kami melihat di dalam kehidupan kami melihat di dalam setiap pergumulan kami sekalipun ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, semua anugerah pemeliharaan penyertaan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan itu, membuat kami boleh berani menyatakan kemuliaan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah sungguh hari ini, jikalau ada di antara kami yang di dalam keadaan yang takut, khawatir, cemas, Tuhan Kau nyatakan lawatan jamahan-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami, kuatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh malam hari ini ada lawatan daripada Tuhan, ada kuasa daripada firman, puji-pujian dan doa kami. Dan kami mau serahkan ya Tuhan, ibadah ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian iman kita. Kita percaya bahwa tidak perlu kita cemas, takut, bimbang. Sebab Tuhanlah yang beserta dengan kita, dan Dia akan menyatakan segala perbuatannya hebat dan perkasa. Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah aku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan bersama-sama, aku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menolong kami ketika kami mengikuti kebaktian doa pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu supaya kami memiliki hati yang lembut. Firman Tuhan yang kami dengar bukan kami mengerti saja, bukan kami dengar saja, tetapi kami hidupi di dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jam ini agar nama Tuhan dipermuliakan dan kami mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, kita akan temukan banyak sekali ayat yang menasehati kita untuk menjaga pikiran kita. Banyak sekali ayat menasehati kita untuk menjaga pikiran kita. Baik itu di dalam PL ataupun di dalam PB. Contoh di dalam PL, Amsal 4 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu juga bisa diterjemahkan dengan jaga pikiranmu. Contoh di dalam Perjanjian Baru, Filipi 4 ayat ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, ada banyak ayat lain lagi yang mendorong kita, yang menasehati kita untuk menjaga pikiran kita. Namun sayang saudara, banyak anak Tuhan yang tidak aware dengan nasihat firman Tuhan ini. Saudara, ada seorang bapak anak Tuhan yang sangat sehat. Sangat sehat dalam arti enak makan, enak tidur, dan enak bekerja. Sampai satu hari perusahaannya meminta bapak ini untuk melakukan medical check up. Ketika hasilnya keluar, bapak ini kaget sekali karena ada masalah di jantungnya. Saudara, si bapak ini yang adalah anak Tuhan, yang sangat sehat, tiba-tiba mulai tidak enak makan, tidak enak tidur, dan juga tidak enak kerja. Mengapa bisa begitu, saudara? Bukankah jantungnya sudah bermasalah jauh sebelum medical check up dilaksanakan? Apa sebenarnya yang terjadi dengan bapak tersebut? Tiba-tiba tidak enak makan, tidak enak tidur, dan tidak enak kerja. Bapak ini saudara tidak bisa menjaga pikirannya. Pikiran si bapak ini setelah medical check up dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, dan penuh dengan kekhawatiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran yang tidak dijaga bisa menghancurkan hidup seseorang. Saudara ingat Kejadian pasal 3? Apa yang dikatakan iblis kepada Hawa? Iblis berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan, bukan? Padahal Allah tidak berkata seperti itu. Tetapi iblis sengaja memutarbalikkan perkataan Allah tersebut. Timbul pertanyaan saudara, apa tujuan Allah? Apa tujuan iblis memutarbalikkan perkataan Allah? Ya, saya percaya tujuannya adalah menyerang pikiran Hawa. Dan Hawa yang saat itu tidak menjaga pikirannya diserang oleh perkataan iblis itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikiran itu membangkitkan perasaan dan perasaan memicu tindakan.
Setelah pikiran Hawa diserang oleh iblis, Hawa mulai meragukan kebaikan Tuhan dan tidak lama setelah itu jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yosua 1 ayat ke-8. Ya, Yosua 1 ayat ke-8, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, di dalam ayat ini Tuhan memerintah Yosua dan seluruh bangsa Israel untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan ingin pikiran mereka diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak mau mereka hanya sekedar membaca firman Tuhan saja. Tuhan ingin mereka merenungkannya hingga Taurat itu masuk dan meresap ke dalam pikiran mereka. Dan ketika Taurat Tuhan itu masuk dan meresap ke dalam pikiran mereka, maka Taurat Tuhan itu akan menjaga, akan mengontrol pikiran mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga pikiran itu penting sekali. Ya, khususnya di mata Tuhan. Tuhan ingin kita menjaga pikiran kita. Dan boleh dikatakan saudara, menjaga pikiran adalah kunci kemenangan Yosua. Memang Yosua harus berperang. Memang Yosua harus angkat senjata melawan bangsa Kanaan. Namun kemenangannya ditentukan jauh sebelum peperangan itu terjadi, yaitu di dalam pikiran dan hati Yosua. Apabila Yosua merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apabila Yosua percaya kepada janji-janji Tuhan, maka Yosua 1 ayat 8 berkata, dia akan berhasil dan akan beruntung. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari di dalam Yosua 1 ayat ke-8? Ada dua hal saudara yang saya ingin sampaikan ya, secara singkat saja. Yang pertama, kalau ingin menang, kita harus menjaga pikiran kita. Saudara, ini kebenaran penting sekali. Kalau saudara ingin mengalami kemenangan, saudara harus menjaga pikiran saudara. Saudara, untuk setiap dosa yang kita lakukan, sebenarnya kita berdosa sebanyak 2 kali. Sekali dalam pikiran kita, dan sekali lagi di dalam tindakan kita. Saat kita mewujudkan apa yang kita pikirkan lewat tindakan kita. Oleh karena itu saudara, apabila kita ingin menang melawan dosa, kita harus menang terlebih dahulu menguasai pikiran kita, menjaga pikiran kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita lahir baru, identitas kita diperbaharui. Status kita di hadapan Tuhan diperbaharui, tetapi pikiran kita tidak. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga pikiran kita seumur hidup kita. Ya, karena yang diperbaharui itu identitas kita, status kita, tapi pikiran kita tidak. Kita harus menjaga pikiran kita seumur hidup kita. Memang saudara, setelah lahir baru, pikiran kita diberi potensi untuk menang terhadap dosa, tetapi bisa juga kalah dari dosa. Mengenai potensi menang terhadap dosa, Agustinus Bapak Gereja memberi istilah posse non picare, bisa tidak berdosa. Setiap anak Tuhan diberi kemampuan untuk bisa tidak berdosa. Sebelum kita lahir baru, kita tidak punya kemampuan itu. Namun setelah lahir baru, kita memilikinya. Kita memiliki potensi untuk bisa tidak berdosa. Dan salah satu kunci kemenangannya
tergantung dari bagaimana kita mengelola atau menjaga pikiran kita. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan menasihati kita senantiasa jaga pikiran kita. Yang kedua saudara-saudara, bagaimana kita menjaga pikiran kita? Jelas melalui firman Tuhan. Firman Tuhan harus masuk ke dalam pikiran kita. Nah pertanyaannya, bagaimana firman Tuhan bisa masuk dan tinggal di dalam pikiran kita? Dengan cara Yosua 1 ayat 8 menjelaskan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya dibaca saja. Firman Tuhan itu bukan hanya didengar saja. Baca dan dengar firman itu penting. Tetapi saudara-saudara, harus dilanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan itu. Dan setelah itu saudara-saudara, kita harus mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam keseharian hidup kita. Saudara, Yosua 1 ayat 8 mengingatkan kita, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Nah saudara, apa sih artinya renungkan firman Tuhan siang dan malam? Maaf saudara, apakah saudara pernah melihat sapi makan rumput? Saudara, ketika sapi makan rumput, apa yang dilakukan oleh sapi itu? Rumput yang dimakan sapi itu dikunyah, dan dikunyah terus. Tidak cepat-cepat ditelan. Kenapa saudara? Karena sapi ingin menyerap nutrisi dari rumput itu. Sapi itu tidak mau kehilangan nutrisinya sedikit pun juga. Hingga rumput itu benar-benar dikunyah, benar-benar dinikmati, tidak cepat-cepat ditelan. Demikian juga saudara dengan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan itu harus kita nikmati, harus kita kunyah, harus kita renungkan, hingga nutrisi firman Tuhan itu membanjiri pikiran dan hati kita. Apalagi saudara, kalau firman Tuhan itu berbicara secara khusus kepada kita, kita harus lebih lagi merenungkan, menyiapkan waktu secara sengaja untuk mendalami kebenaran firman Tuhan itu. Kita pakai pikiran kita untuk merenungkan itu siang dan malam. Kita nikmati firman Tuhan itu, kita kunyah firman Tuhan itu. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Tetapi kita harus renungkan itu di dalam pikiran kita siang dan malam. Kita harus sengaja mencari waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu. Saudara, ketika kita nyetir, mungkin di lampu merah, ketika mobil kita berhenti, saudara, kita bisa merenungkan firman Tuhan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita baca. Ketika kita masak, mungkin ibu-ibu ibu-ibu bisa masak sambil merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbaring sebelum tidur, kita juga bisa merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya firman Tuhan itu betul-betul kita nikmati, betul-betul meresap masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan firman Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita. Dimanapun kita berada, saudara, kita harus mengusahakan untuk merenungkan firman Tuhan itu. Saudara, jangan bilang kita sibuk. Yosua juga sibuk, saudara. Yosua pada waktu itu harus memimpin 2 jutaan orang Israel keluar dari Mesir, melanjutkan pimpinan dari Musa dan menaklukkan tanah Kanaan. Saudara, Yosua juga sibuk, tetapi Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Berapa banyak waktu yang kita pakai setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Setelah kita baca, apakah kita puas hanya membacanya? Setelah kita baca, saudara-saudara, kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Kita harus melanjutkan pembacaan kita, memikirkan kata demi kata yang kita baca di dalam firman Tuhan. Dan kita renungkan di dalam pertolongan Tuhan. Ketika firman Tuhan yang penuh kuasa itu kita renungkan, maka firman Tuhan itu akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Tetapi apabila tidak kita renungkan, firman Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Satu kali ada seorang kakek bercerita kepada cucunya. Ada 2 ekor serigala. Yang seekor serigala yang baik dan seekor lagi serigala yang jahat. Kedua serigala itu bertarung. Dan si kakek itu bertanya kepada cucunya, menurut kamu serigala mana yang akan menang? Yang baik atau yang jahat? Si cucu itu mikir dan tidak berani menjawab pertanyaan dari kakeknya. Kemudian si kakek menjawab, serigala yang akan menang adalah serigala yang diberi makan, yang kenyang, yang sehat. Itulah yang akan menang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari pikiran kita beri makan apa? Ada banyak hal yang melintas di dalam pikiran kita setiap hari. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sengaja memberi makan kepada pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan? Sehingga pikiran yang kita beri untuk supaya firman Tuhan bisa masuk, firman Tuhan itu bisa mendominasi dan menguasai pikiran dan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami setelah kami mendengar, kiranya kami bisa memberi diri untuk merenungkan dan juga menghidupi firman Tuhan itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami tidak mau Tuhan hanya mendengar firman Tuhan saja. Tuhan, ada banyak orang Kristen yang sekalipun sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, tetapi iman mereka tidak bertumbuh. Mohon anugerah Tuhan buat mereka ya Tuhan. Mungkin diri kami termasuk di antaranya. Mungkin karena kami kurang memberi waktu untuk firman-Mu. Kami tidak memberi waktu untuk merenungkan firman-Mu. Kami tidak menyediakan waktu untuk memikirkan firman-Mu lebih dalam lagi. Oh Tuhan, mohon anugerah dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami agar kami mau menghormati firman-Mu dan menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk kondisi di dunia ini dan di Indonesia khususnya mengenai pandemi COVID-19. Kita minta supaya Tuhan menolong. Entah bagaimana caranya supaya COVID ini bisa segera berlalu dan kita bisa menikmati hidup normal kembali. Dan selama COVID itu masih berlalu, kita juga minta kepada Tuhan supaya kita semua dikuatkan agar bisa menjalani protokol kesehatan dengan baik. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami berdoa kepadamu, membawa dunia ini, membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu. Tuhan, dunia ini sedang sakit, dunia ini sedang menjerit, dunia ini sedang menangis karena COVID pandemi yang belum berhenti, yang belum berakhir. Sudah 1 tahun lebih dunia dikuasai oleh pandemi COVID-19. Hari ini kami datang padamu, mohon anugerah-Mu. Tuhan, berikanlah pertolongan-Mu, turunkanlah kemurahan-Mu, sehingga pandemi COVID ini bisa segera berlalu, sehingga kami bisa kembali menikmati hidup yang normal. Oh Tuhan, kami tahu kami lemah Tuhan. Kami tidak bisa mengatur hidup kami hanya dengan kekuatan dan keinginan kami semata. Kami tahu dunia ini ada di bawah kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon anugerah-Mu Tuhan, supaya COVID ini bisa cepat berlalu. Selama COVID ini masih diizinkan Tuhan, bantu kami Tuhan untuk setia di dalam melakukan protokol kesehatan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa, Tuhan lindungi diri kami, Tuhan lindungi keluarga kami, Tuhan lindungi anak-anak Tuhan dari serangan COVID-19, supaya kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga berdoa untuk gereja kita. Ya, untuk gereja-gereja juga seluruh yang ada di seluruh dunia. Untuk anak-anak Tuhan yang mungkin tidak bisa mengikuti kebaktian onsite, harus ikut streaming, kiranya Tuhan tetap memelihara dan menjaga iman mereka. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya untuk gereja kami, GI Hok Im Tong. Tuhan, Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah memberkati, kiranya Engkau memelihara gereja-gereja di muka bumi ini, dan khususnya gereja kami. Tuhan, Engkau tuntun, Tuhan, Engkau pimpin, supaya para hamba Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk tetap menggembalakan umat-Mu, untuk tetap menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk tetap membina iman dari jemaat yang sudah dititipkan kepada gereja ya Tuhan. Tuhan, tolonglah berkati Tuhan gereja-Mu, dari mulai anak-anak sekolah minggu, anak remaja, sampai pemuda dewasa. Walaupun mereka tidak bisa bersekutu, sudah lama tidak bisa kebaktian di gereja bersama-sama. Oh Tuhan, kami berdoa, kiranya mereka bisa menikmati juga kebaktian secara online ya Tuhan. Tuhan, pelihara iman mereka. Setiap kali khotbah yang mereka dengar, setiap kali webinar yang mereka ikuti, kiranya juga bisa menumbuhkan iman mereka. Hamba berdoa, Tuhan tetap berikan hati yang takut akan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Tuhan, berikan hati yang mengasihi Tuhan, supaya dimanapun mereka berada, mereka selalu menjauhkan diri dari dosa dan selalu ingin memperkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkatilah para hamba-hamba Tuhan, berkatilah para majelis, berkatilah para pengurus aktivis yang mungkin sudah lama tidak bisa kebaktian, tidak bisa melayani secara online. Tuhan tetap jaga semangat mereka, Tuhan tetap jaga hati mereka, supaya ketika nanti ada kesempatan gereja bisa dibuka, mereka kembali bisa melayani dengan hati yang penuh semangat, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Kita berdoa untuk para suami yang tidak mudah mencari penghasilan saat ini. Berdoa untuk para istri dan juga berdoa untuk para anak dan juga para orang tua. Ya, mari saudara-saudara kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Kami tahu hampir semua keluarga Kristen mengalami beban berat saat ini. Ada yang hubungan suami istri sudah tidak baik lagi. Ada yang hubungan orang tua anak tidak baik lagi. Ada yang hubungan mertua dan menantu juga tidak baik lagi. Tuhan, kami bawa mereka kepada Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap suami yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi suami, yang sudah dipanggil Tuhan menjadi suami. Jadikanlah mereka suami yang mengasihi istri. Jadikanlah mereka suami yang punya hati yang takut akan Tuhan, yang selalu membawa anggota keluarga mereka di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, tolong di dalam pekerjaannya, lindungi Tuhan di tengah maraknya COVID-19. Tuhan, kiranya jagai para suami kemanapun mereka bekerja, dimanapun mereka melakukan usaha. Kiranya pertolongan Tuhan hadir di dalam diri setiap suami Kristen ya Tuhan. Berkati juga para istri agar bisa tunduk dan hormat kepada suami, agar bisa menjadi penolong bagi suami. Oh Tuhan, berkati para istri ya Tuhan. Mereka juga mungkin diizinkan Tuhan memiliki beberapa orang anak. Tuhan, pakailah mereka menjadi pendidik untuk membawa anak-anak mereka di jalan Tuhan. Bapa yang di surga, berkati hubungan suami dan istri. Berkati hubungan orang tua dan anak. Dan juga berkati hubungan menantu dan mertua. Orang-orang usinda yang sudah lanjut usianya, Tuhan juga berkati. Beri hati kepada anak-anak mereka. Beri hati kepada cucu-cucu mereka untuk tetap menghormati para usinda. Untuk tetap menghargai dan mencintai para usinda. Sehingga hidup mereka indah di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, diberi kesempatan kepada setiap kita untuk berdoa bagi diri kita masing-masing. Mungkin saudara ada pergumulan yang berat, tidak ada seorang pun yang tahu. Percayalah ada Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Percayalah ada Tuhan yang ingin saudara membawa beban itu di dalam doa. Mari saudara kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa untuk diri kita. Dan juga khususnya pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah diri kami. Kami bersyukur karena kami adalah biji mata kesayangan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Sehingga Engkau rela berikan nyawa-Mu mati secara menderita di atas kayu salib. Mengampuni dosa-dosa kami. Dan menyediakan tempat yang indah bagi setiap kami yang percaya di surga. Tuhan, terima kasih. Bapa, dengarlah doa kami, jawablah doa kami, lebih daripada yang bisa kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri kebaktian doa hari ini. Saya undang dengan hormat kita semua bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang sangat besar dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa, kekuatan dan penghiburan dari Allah Rohul Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Setiap